dengan Bapak Abdul Rauf Hasbullah MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamisasi di Indonesia melalui kajian pustaka. Kajian proses Islamisasi di Indonesia pada studi pustaka. Dalam proses Islamisasi di Indonesia itu terdapat 3 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat oleh Snok menyatakan maksudnya Islam berasal dari Gujarat. Snok menitikberatkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah terjalin lama. Yang ketiga, inskripsi tertuang tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat senada dengan pendapat Stutram yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Dibuktikan yaitu pada batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra yaitu Malik al-Soleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua, teori Makkah. Hamka menyatakan masuknya Islam ke Indonesia abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dan peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia yaitu Gujarat. Yang ketiga, teori Persia menyatakan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian Syahidah Husain. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syah Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajj. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang keempat yaitu nisan pada makam Malikus Soleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada 1419 di Gresik, dipesan dari Gujarat. Teori Persia mempunyai kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Yang selanjutnya yaitu proses Islamisasi di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama yaitu melalui saluran perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 membuat pedagang-pedagang muslim yaitu meliputi Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dari perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudara atau saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja atau adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga yaitu melalui saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan tentunya mudah diterima. Yang keempat yaitu melalui saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Yang selanjutnya itu saluran kesenian. Saluran kesenian ini melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam memantaskan wayang. Yang selanjutnya itu saluran politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Namun perlu disarankan adanya teori lain untuk memperkuat teori yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai Islamisasi di Indonesia. Semoga konten saya ini dapat membuat kita mengetahui gambaran seperti apa sih proses-proses masuknya Islam di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.